boleh dong sharing kenapa DPM itu kurang diketahui sama mungkin ada beberapa mahasiswa yang kurang tahu sama DPM itu kayak eksistensinya, kayak dia lebih tahu organisasi yang lain daripada DPM. Boleh sharing? Boleh dari Tito dulu? Arya dulu deh coba. Oh ya, Arya dulu boleh. Apa? Oh, maaf. Itu jadi kalau bicara soal tentang eksistensi dari DPM itu sendiri mungkin kurang dikenal ya dari organisasi kampus lainnya. Oh. Oke. Sebenarnya kayak tadi yang fungsi yang dijelaskan kan, kalau dari organisasi kan ada BEM dan DPM gitu kan secara umumnya kan, ada juga UKM dan itu memiliki fungsi-fungsi yang beda, dimana kayak tadi Tiro bilang kan sebelumnya itu BEM lebih fokus ke dalam eksternal kayak memperkenalkan kampusnya gitu kan, mengadakan acara-acara kegiatan dan DPM sendiri itu ke dalam lebih ke dalam internalnya ya, kalau secara generalnya seperti itu, kayak ngawasin BEM sendiri dan juga membuat aturan-aturan, undang-undang sendiri di kampusnya. Itu sih that's why kenapa DPM kurang ini ya gitu di dalam mahasiswa, karena itu. Ya boleh dilanjut kita. Tapi kalau menurut gue sendiri ya, dari sisi pandang gue sama ini, jadi terkenal atau tidaknya sebuah organisasi mahasiswa itu tergantung sama mahasiswa sama juga organisasinya sendiri. Kita lihat dari sisi gimana cara organisasi ini nge-branding diri mereka sendiri kan gitu. Kan berapa banyak kita ngelihat, kita mungkin ada teman-teman yang juga ikut organisasi terutama DPM itu bakalan susah banget dari namanya regenerasi baru kan gitu. Nah, itu kan faktornya kan juga banyak ya kan. Faktornya itu bukan cuma dari organisasinya yang kurang terkenal gitu. Gimana cara organisasi itu nge-branding sama apa sih minat mahasiswanya gitu. Percuma misalkan kita minat mahasiswanya tinggi tapi branding kita nggak tinggi dari organisasi gitu. Percuma kalau misalkan branding kita tinggi tapi minat mahasiswanya nggak ada gitu. Nah, jadi sebenarnya eksistensi dalam organisasi itu tergantung sama minat mahasiswa. Nah, mungkin kalau gue sebagai mahasiswa yang dulu pengen juga masuk BEM, itu gue mikir bahwa BEM ini mungkin lebih worth it karena lebih banyak kegiatan, acara segala macam. Tapi setelah gue masuk ke DPM, oh enggak, ini cuma tentang lo mau yang mana gitu. Lo mau fokus ke yang mana? Apakah lo mau fokus ke sebuah legislatif ataupun eksekutif gitu kan ya. Dan overall ketika misalkan lo masuk ke legislatif karena kita masih dunia kampus gitu ya. Ini untuk yang baru mau join organisasi, karena kita masih dunia kampus, gak masalah lo masukin salah satu. Karena lo bisa belajar yang satunya lagi juga. Lo masuk DPM, lo bisa belajar gimana kinerja BEM juga. Karena lo bisa masuk ke pengawasan, gitu kan. Lo bisa ngawasin dengan langsung. Even misalkan gak masuk ke pengawasan, itu setiap anggota DPM juga ada haknya untuk mengawasi BEM itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau menurut gue, gimana minat mahasiswanya, gimana branding dari organisasi sendiri. Betul. Kalau misalkan kita lihat rata-rata DPM nggak terkenal, itu rata-rata adalah brandingnya kurang, minatnya juga kurang gitu. Nah, kayak gitu kan jadi kan ribet ya. Nah, gitu. Jadi menurut gue sih itu kenapa kadang DPM juga nggak terkenal, kurang lah eksistensinya dibandingkan BEM. Gitu. Iya, karena juga mahasiswa biasanya membayangkan DPM itu udah gimana ya? Sidang gitu ya. Iya, kayak benar-benar gimana gitu kan. Kayaknya itu salah satu faktornya juga bisa itu. Iya. Sama kayaknya mahasiswa lebih suka yang acara gede kali ya, event gitu. Padahal DPM juga nggak tertutup untuk mengadakan hal tersebut, gitu kan. Nggak tertutup kemungkinannya. Cuman yang lebih sering itu. Terus kalau dari penjelasan yang tadi, kelebihan dari DPM itu apa sih dibanding organisasi yang lain? Kalau kelebihan menurut gue semua organisasi punya kelebihan sendiri-sendiri, oke? Iya. Kalau dari gue sendiri, karena gue juga suka tentang hukum, nah kelebihan yang bisa didapat adalah kita bisa ngerti undang-undang.
Karena gini, kita ini belajar tentang realistisnya kan. Kita nanti di dunia luar, misalkan kalian nih mau jadi seorang pemimpin misalkan, ada yang mau jadi DPR mungkin, banyak banget dong yang mau jadi DPR. Siapa yang nggak mau jadi DPR, betul? Amin. Iya kan, dengan yang lagi viral sekarang, gaji tunjangan yang lebih gede segala macam, siapa yang nggak mau gitu kan. Nah itu, jadi kelebihan DPM, terutama DPM ISK Business School, oke, terutama DPM ISK Business School, kalian sudah dididik untuk menjadi orang yang bukan mendalami tentang harta gitu. Jadi kalian ngewakilin mahasiswa, kalian nyari suara mahasiswa. Di DPM apakah kita digaji? Enggak. Di DPM apakah kita mendapatkan benefit berupa fisik gitu, kayak uang segala macam? Enggak. Nah, jadi ketika kalian masuk DPM dan kalian masuk DPR, itu kalian bisa terbangun dalam diri kalian. Uang itu nggak penting, yang lebih penting adalah rakyat gue sendiri, sama kayak di DPM sekarang gitu. Kelebihan lainnya adalah kita mempelajari tentang hukum gitu kan ya. Kita terutama kemarin ada Knowledge for Us yang diadain dari program kerja gue sebagai ketua. Jadi programnya itu kita ngajarin anggota DPM sendiri, apapun kita ajarin yang selama itu bisa dan ada sumbernya gitu. Kayak kemarin itu kita ada pembuatan undang-undang ya kan, kita ada pelatihan organisasi dasar itu kita udah masukin juga gitu. Nah jadi ada hal-hal yang kayak gitu kita pelajarin, itu mungkin kita kurang mendapatkan di organisasi lain karena di DPM kita lebih fokus akan hal itu juga gitu kan. Nah benefitnya lagi adalah kita bisa menjalani organisasi lain juga. Maksudnya itu adalah kayak kita masuk DPM, kita bisa masuk juga ke BEM. Kayak misalkan kita bisa ngawasin BEM, kita punya hak untuk mengawasi BEM. Kita misalkan kita penasaran nih, ini acaranya apa sih gitu kan? Ini acaranya apa sih? Kayaknya gue kepo deh, gue pengen ikut deh. Oke, kita bisa ikut sebagai pengawas. Nanti kita ngelihat segala macam. Kita belajar dari BEM juga, nggak nutup kemungkinan segala macam gitu. Itu kan juga sebuah hal yang benefit ya. Hal plusnya dari DPM itu sendiri. Kalau dari DPM ke Binsko sih gitu. Kalau dari Arya gimana ya? Kelebihan. Oke. Untuk kelebihannya ya tergantung ya, kita balik lagi diri sendiri itu semua organisasi pasti ada kelebihannya. Juga balik lagi ke mahasiswanya itu lebih kemana ya kan. Kayak gue di sini sebelum join DPM ya kan, gue nggak tahu nih undang-undang kayak gimana sih gitu. Gue kurang tertarik lah ya kan. Apa sih undang-undang gitu kan? Pokoknya banyak kan tuh halaman segala macam ya kan. Terus waktu gue daftar pertama kali ke DPM, oh ternyata undang-undang kayak gini, isinya ini undang-undang yang di kampus ya kan, di kampus ISK sendiri kan. Oh kayak gini prosesnya seperti apa, gue jadi paham betul gimana undang-undang itu sendiri. Terus juga kita di DPM sendiri itu untuk kalian mungkin ada yang kelas-kelas bisnis manajemen ya kan, yang banyak kan katanya pengen fokus ke HRD kan gitu kan. Itu cocok nih buat yang belajar ngawasi ya kan. Kayak tadi kita bilang ada pengawasan, bisa ke pengawasan untuk BM sendiri. Itu juga kita kan belajar mengawasi juga kan, gimana sih nih kinerjanya, terus juga belajar menilai, terus juga sebagai pemimpin juga ya kan. Kayak sekarang gue itu belajar manage orang ya kan, yang berbeda-beda sifatnya, terus juga berbeda-beda tempatnya ya kan, ada pulau bukan kota lagi, bahkan ada yang berbeda pulau juga gitu. Itu kita belajar manage orang lah ya kan sebelum kita terjun ke dunia profesional gitu. Jadi itu sih lebih dalam kelebihan dari yang gue dapat sendiri ya di dalam DPM, itu lebih terbuka wawasannya gitu. Yang awalnya kurang gimana tentang undang-undang, terus jadi paham, oh ternyata seperti ini, menarik juga ya gitu. Jadi membuka wawasan baru banget lah gitu loh. Itu sih kalau dari yang gue alami sendiri ya, kelebihannya itu. Oke. Ilmunya itu bukan ilmu standar gitu, mantap. Iya, betul sekali. Ada ilmu baru yang kita jarang pelajarin gitu kan. Benar. Di DPM itu ada. Seru. Jadi buat mahasiswa baru, ayo nih daftar DPM. Kita belajar berorganisasi. Iya. Harus daftar DPM itu harus untuk terutama misalkan kalian yang sayang sama teman-teman kalian sendiri, kalian yang peduli sama mahasiswa, itu kalian harus masuk DPM karena kalian harus mewakili suara mereka, kalian bisa mewakili suara mereka, dan tentunya itu tanggung jawab kalian juga kan. Betul. Membantu, pahala loh. Iya. Oke, kemudian
dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dan jawaban yang sangat keren semuanya, ada nggak nih saran-saran dari Tito dan juga Arya untuk teman-teman semuanya? Mungkin buat mahasiswa baru yang mau join, boleh Tito? Kalau dari gue sendiri, ayo kita join ke DPM ya, karena di sini kalian dilatih untuk yang namanya mewakili suara rakyat gitu kan. Kita di SQB School itu harus Pak Ari itu yang kita menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin negara gitu kan ya. Kita kalau bisa menjadi pemimpin dunia ini gitu kan ya. Kita bisa ngalahin yang namanya Elon Musk dan lain-lain gitu kan. Nah di sini kita dilatih akan hal itu. Gimana cara kita kepemimpinan kita, gimana caranya kita jadi, misalkan kita jadi bawahan gitu kan. Jadi kita ngerti kalau kita jadi pimpinan bawahan itu rasanya kayak gimana sih. Kita bisa nge-treat mereka, kita bisa ngerti bahwa mahasiswa itu gimana sih. Kita ngerti gimana cara kita ngalurin suara mahasiswa, kita ngerti apa yang mahasiswa rasakan. Jadi di situ juga hati kita dibentuk segala macam gitu kan. Nah jadi kalau menurut gue joinlah DPM biar kalian bisa mewakili seluruh suara mahasiswa. Kalian juga dapat benefit berupa ilmu yang pasti berharga banget gitu, nggak mungkin nggak berharga karena setiap kalian masuk organisasi pasti ada ilmunya gitu kan. Kalau menurut gue itu sih. Jadi jangan takut juga buat join karena kerjaan di DPM itu nggak seribet yang kalian pikirkan gitu loh. Iya, nggak seribet itu kok, asalkan kalian tuh ngejalanin dengan senyum yang lebar, kalian ngejalanin dengan serius, kalian ngejalaninnya dengan apalagi sama teman-teman yang sesama mendukung kayak gua sama Arya sama Manda ini sebagai host sekarang, sama Alia yang cukup asik juga kita bikin podcast kayak gini. Itu kan saling mendukung juga. Percaya deh kalian bakalan worth it banget untuk masuk DPM SQB School gitu. Keren. Kalau menurut Arya gimana Arya? Oke, kalau dari gue itu jangan takut buat join organisasi terutama DPM, karena juga gue sebelumnya kurang gimana gitu sama organisasi kan. Terus pas itu gede ajak buat masuk, gue jadi terbuka ya wawasannya, itu benar-benar jadi tambah ilmu lah ya kan, wawasan di DPM sendiri tentang fungsi-fungsinya yang tadi 4 fungsi itu sendiri ya kan. Terus kayak aspirasi kan kita sebagai pemimpin ya kan, nggak boleh mengabaikan rakyat-rakyatnya gitu kan. Kita harus mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat sehingga terciptalah kemajuan ya kan dari kampus sendiri gitu. Dan juga untuk organisasi ya kan, kita sebagai pemimpin kita nggak boleh ini ya, apa ya istilahnya ya, banyak kita sebagai pemimpin itu jangan susah untuk mendengarkan aspirasi dari rakyatnya atau mahasiswa ya kan. Makanya itu sendiri join DPM, kalian akan tahu lah gimana rasanya untuk mencari aspirasi dari mahasiswa, terutama yang susah bergaul ya kan. Mungkin dia ada aspirasi tersendiri, saran tersendiri, itu kalian di DPM itu berjuang untuk mencari aspirasi itu. Jadi banyak banget lah benefitnya itu. Dan selain membuka wawasan, membuka ilmu ya kan, terus juga belajar tentang aturan-aturan undang-undang terutama di DPM ya kan. Terus kalian belajar mengawasi, belajar mencari aspirasi, dan juga belajar di anggaran kalian tentang anggaran ya kan, melihat anggarannya apakah sesuai atau tidak ya kan. Jika tidak sesuai kalian bisa mempertanyakan gitu kan. Itu jadi cocok lah untuk kalian yang ingin menjadi pemimpin ataupun terjun di dunia profesional sebagai manajemen HRD ya kan, atau manajemen keuangan ya kan. Itu cocok banget tuh, sesuai tadi fungsi yang tadi ya kan. Atau kalian yang ingin insya Allah ya kan, kalian ingin bergabung ke DPR ya kan. Aduh, amin ada yang bisa join ya kan. Politikus, amin. Politikus itu benar-benar sangat-sangat penting lah join di DPM ini. Itu kalau dari gua sendiri. Oke. Terima kasih Tito dan juga Arya atas saran-saran hari ini. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa menginspirasi dan menginfluence nih buat generasi selanjutnya untuk join ke DPM ISQ Business School. Amin. Kita udah sampai di penghujung acara.
Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan maupun saran, boleh nih untuk narasumber selanjutnya juga boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube kita. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak partisipasinya Tito dan juga Arya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Manda, thank you. Ya, Thank you Arya, Kominfo. Thank you seluruh mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. See you di video selanjutnya ya.